Oke, hari ini kita lihat ya, kalau kalian baca setiap hari cerita sains itu ada satu pola yang sama dari kehidupan mereka. Apa yang ada hal yang sama? Apa itu misalnya? Iman mereka, ya kan? Kepada Kristus yang tidak tergoyahkan sampai mati, walaupun harus bayar dengannya. Berkorbannya bukan cuma harta benda nih, atau kehormatan mereka atau kenyamanan mereka, tapi bahkan nyawa atau jiwa mereka, tubuh mereka dipersembahkan. Ya, nah, pertanyaannya adalah kok bisa mereka itu seperti itu? Apa yang menggerakkan mereka? Apa yang membuat mereka itu bisa mempertahankan iman itu sampai mati? Hah? Percaya ya. Apa yang membuat mereka itu bisa mempertahankan kepercayaannya? Hah? Diciptakan Tuhan. Orang jahat itu juga diciptakan Tuhan. Ya kan? Bukan itu. Apa alasannya? Oke. Kok bisa mereka tuh mempertahankan hidup mereka tuh sampai mati? Nah kan kita udah pelajari kan, minggu-minggu sebelumnya itu, nah kan lihat hidup mereka itu adalah hidup yang penuh dengan spiritual, penuh dengan Roh Kudus. Mereka tahu hidup yang penuh spiritual itu berarti artinya apa? Mereka tahu jadi orang Kristen, percaya, iman, punya iman kepada Kristus itu untuk apa? Iya, mereka tahu harus bawa iman ini kemana. Ya kan? Mau mencapai apa? Lupa dengan Kristus itu ya. Ingat ya, mereka tahu bahwa ini tujuan hidup mereka itu glorification. Ya, mau mencapai terang Kristus ini, teosis ini. Tahu nggak? Ya. Hidup mereka itu adalah hidup yang spiritual. Karena tahu membawa iman itu kepada, dipersembahkannya kepada Allah. Iya kan? Nah, sehingga waktu mereka menjalani itu kan kayak seperti perjalanan hidup. Ya. Nah, ada yang tiba-tiba mereka ditangkap, ya kan? Disiksa, dikejar-kejar. Oke? Kayak 40 martir dari seperti itu ditangkap tuh, mereka disiksa di tengah kolam yang dingin. Ya? Nah, tapi mereka tahu kenapa kok tidak menyerah. Ya, kenapa kok mereka tidak menyerah? Ayo. Ya, memang ada satu yang menyerah, tapi 39 orang lain itu tidak menyerah. Ya, 40 martir dari seperti itu, baca kan? Nah, itu apa ya? Nah, waktu kalian baca itu, kalian cuma mikir gitu. Lalu kalian tuliskan di situ. Jadi bukan sekadar mengulangi apa yang saya tulis, tapi refleksi kalian. Apa yang buat mereka itu bertahan? Kalau saya, waduh, mungkin saya nggak akan bisa. Iya kan? Apa yang buat mereka bertahan? Coba kaitkan dengan pelajaran kita. Nah, mereka tahu apa tujuan hidup mereka. Mereka tahu bahwa hidup di dunia itu sementara, ya, yang sekali itu bersama dengan Kristus. Jadi iman itu yang berharga. Kalau mereka lepaskan, ya mereka melepaskan hal yang sangat berharga. Kenapa itu berharga? Karena menyatu dengan terang ini. Nah, sehingga mereka tahu ini untuk mencapai itu nggak gampang. Ada asketisme yang mesti dijalani. Oke? Ya kan? Ada asketisme yang dijalani. Nah, asketisme yang mesti dijalani kan minggu lalu kita ada cerita, ada bahas tentang ini kayak seperti pertandingan ya. Pertandingan tinju, pertandingan apa? Perlombaan lari, atletik. Itu semua untuk mencapai apa?
garis finish. Tinju untuk menang KO kan lawannya, benar nggak? Untuk menang gitu. Nah, mereka lah atletik itu. Para martir itu para atletik itu yang apa? Yang mereka udah masuk ke gelanggang olahraga itu, udah ring itu nggak ada istilah kalah. Mereka harus menang. Oke, itulah asketis. Jadi untuk mencapai teosis ini kita harus melakukan apa? Asketis. Nah, asketis ini satu disiplin ya. Oke, satu perlombaan, satu spiritual work and training ini. Nah, ini disebut apa namanya? Spiritual work and training. Oke, spiritual work and training. Nah, spiritual work and training itu apa saja sih? Hah? Apa saja misalnya yang sudah kalian kerjakan, asketis yang kalian sudah kerjakan? Nah, ini ada ini. Itu asketis. Jadi, kalian kerja, kalian belajar, tekun, ngerjain soal, tugas-tugas. Itu training, itu bukan. Itu pekerjaan nggak? Latihan nggak? Latihan. Tapi bersifat spiritual nggak? Kenapa kok bersifat spiritual? Nah, kita udah pelajari itu minggu pertama itu kemarin. Kok itu spiritual? Karena itu adalah aspek kita berhubungan dengan jadi kalau apapun yang kita kerjakan itu spiritual, berarti itu aspek. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan itu bukan spiritual, yaitu duniawi. Makanya kita berteman aja lah, kita ngobrol itu bisa asketis kan? Bisa, itu satu spiritual work. Tapi kalau kamu berbohong, berbuat jahat, itu spiritual nggak? Enggak lagi, itu sudah dipakai oleh iblis untuk ya. Bahkan ketika kita lapar nih, kita berpuasa kita lapar atau kita menahan marah, bahkan ketika kita mau marah ini, kita sehari-hari itu jengkel, marah gitu ya, gitu. Tapi kalau kita marahnya adalah marah melawan dosa, itu askesis kan? Askesis. Kita lapar, kita lapar secara jasmani misalnya, tapi coba kamu bisa menahan lapar, kamu kalau lapar kan kepingin makan kan. Nah coba ubah itu jadi lapar, kamu kepingin rasa lapar itu kepada Tuhan. Punya nggak rasa lapar itu kepada Allah? Atau laparnya kepada perut? Nah, itu dari lapar kepada perut, lapar pada perut, itu bisa dialihkan lapar kepada Allah. Emosi, marah, jengkel sama orang, benci sama orang, harusnya dialihkan benci kepada dosa. Marah terhadap dosa. Nah, kalau itu dialihkan menjadi spiritual. Gitu ya. Nah, harusnya itu semua harusnya spiritual. Termasuk kamu pekerjaan rutin sehari-hari. Nah, saya bilang kemarin kan, misalnya kamu di sini belajar tadi dari cerita kerjaan mungkin kaget ya, menyikat paving atau mengepel atau membersihkan toilet. Membersihkan toilet itu pekerjaan nggak? Pekerjaan, training. Tapi bersifat spiritual nggak? Belum tentu. Kalau kamu kerjanya asal-asalan, itu tidak lagi bersifat spiritual. Gitu. Karena apa? Karena kamu nggak kerjakannya itu untuk Allah. Ya kan? Gitu. Kamu nggak aktif. Jadi kalau itu spiritual itu artinya apa tadi? Nah, kamu kerjakan bagi Allah sederhana. Atau spirituality itu pengertiannya apa kemarin? Nah, kita itu semua itu roh kan, spiritual. Kenapa? Karena pasti yang kita kerjakan itu nggak bisa lepas dari Allah. Kita soalnya apa? Kita punya roh
Dan roh kita itu berasal dari Allah dan kita nggak mungkin lepas dari Allah. Sebetulnya yang kita kerjakan itu semuanya harusnya spiritual. Tapi karena ada, nah nanti kita pelajari apa yang menghambat asketisme itu adalah ini dia, patience ya. Patience itu berarti nanti kita pelajari ya di bawah-bawahnya adalah hawa nafsu kita. Oke? Nah kita lanjutkan ini. Jadi ini contohnya udah paham ya. Spiritual and training itu disebut ascetism. Apa saja? Pokoknya yang berkaitan dengan pekerjaan kita, latihan kita. Nah, ubahkan itu menjadi sesuatu yang bersifat apa namanya spiritual, ya. Oke. Nah, tujuannya apa? Tadi tujuannya supaya kita mencapai apa namanya? Kita mencapai teosis tadi. Jadi asketis tujuannya apa? Mencapai teosis. Mencapai teosis itu artinya kita semakin hari semakin dimurnikan, membersihkan dari hawa nafsu, ya, dan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Oke, jadi usaha kita itu adalah satu disebut juga a gradual death with Christ. Nah, itu artinya. Artinya kita tuh semakin hari semakin mematikan apa namanya hal-hal yang menghambat kita itu menjadi spiritual. Oke, a gradual death with Christ. Artinya apa? A gradual death with Christ? Ya, artinya semakin hari kita semakin mematikan hal-hal yang menghambat spiritual itu. Ya, jadi ingat ya, spiritual itu yang menguduskan kita. Yang kita kerjakan itu adalah untuk mencapai teosis itu spiritual. Jadi kalau spiritual itu target kita kan ini ya. Jadi goalnya. Goalnya apa? Oke. Ya, ini Kristus ya. Ini Kristusnya. Nah, kita nanti di sini. Target kita kan ke sana. Oke. Nah, ini spiritual. Tapi kalau kamu melenceng ke kanan atau ke bawah, nah ini bukan atau kamu ke sana, ada targetnya di atas kan. Tapi yang kamu kerjakan itu ke kanan atau ke samping atau ke bawah, lain. Lari nggak dari tujuan? Lari. Nah kalau lari itu berarti sudah bukan spiritual. Ya, tapi kita nggak mencapai tujuan lagi. Jadi kalau ada tujuan ini, nah mencapai spiritual ini, mencapai tujuan ini adalah dengan usaha apa? Oke. Oke. Nah kalau ini yang kamu lakukan ini namanya apa? Di sini. Ini ya kamu pesan. Ya. Apa namanya? Kita tidak in line ya, tidak lagi di dalam dahulu. Oke, ya Alkitab menggambarkan ini seperti kayak domba yang tersesat. Gembalanya itu mencari. Ya, nah atau kita bisa jatuh nanti dalam apa namanya? Kalau kita bisa dianggap seperti ya kalau Alkitab itu gambarannya domba tersesat, kita bisa terbawa oleh ajaran-ajaran yang palsu, oke? Macam-macam ya. Bahkan lebih keras lagi kita dianggap seperti kambing, bangsa kambing, lalang, dia bukan gandum, atau kita tanah yang berbatu, oke? Atau tanah yang berduri, semak duri, bukan tanah yang subur. Nah itu gambaran macam-macam kita terhadap orang yang tidak spiritual. Atau bahkan Yesus sendiri bilang kita orang yang bodoh. Matius 7. Ya kan?
Orang yang bodoh itu mendirikan rumah di atas pasir. Orang yang berhikmat mendirikan rumah di atas batu. Nah, itu gambarannya. Dalam kita kalau kita tidak tahu apa atau kita tidak inline ya, tidak di dalam askesis itu ya kita seperti orang bodoh, seperti lalat, seperti tanah berbatu, tanah yang enggak subur, oke? Atau kita seperti kambing tadi. Paulus bilang mengatakan kita apa namanya orang-orang yang sesat. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan salam pun kita jangan berikan. Kenapa? Karena mereka sudah ikut ajaran-ajaran yang nggak benar, ajaran-ajaran yang anti Kristus begitu. Itu bukan bahasa bagi orang-orang yang tidak mau mencapai. Tujuannya cuma satu. Oke? Nah, untuk mencapai ini kan proses tadi yang saya bilang. Ya, prosesnya itulah kita butuh asketik di sini. Oke? Jadi di sini dikatakan kita tidak bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus jika kita tidak mati dulu. Benar nggak? Kalau Kristus tidak mati di atas kayu salib, ya dia tidak bangkit kan? Nah, sama seperti kita, kalau kita tidak mati secara perlahan-lahan mematikan kedagingan kita, maka kita tidak akan bangkit bersama dengan Dia. Nah, mematikan keinginan daging itulah yang disebut sebagai dengan asketisme. Oke? Itulah sebabnya kenapa kok misalnya gereja ajarin kita untuk belajar untuk berpuasa. Ya. Nah, itu untuk mengajarkan kita untuk mengalihkan nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuh kita itu dikendalikan ya, supaya diarahkan kepada Allah, dimatikan. Oke. Nah, so ascetic effort can also be seen gradual death with Christ ya. Jadi ini adalah ini. Nah, nanti kalian coba misalnya kalau kalian sudah melakukan asketis seperti itu, banyak hal nggak yang dimatikan? Yang dimatikan ini apa? Ini passions ya kan? Ada nggak keinginan daging yang dimatikan? Kalau belum ya harus pelan-pelan dimatikan. Gitu. Sama seperti sebuah biji, kalau belum mati di dalam tanah, ya dia nggak akan bertunas. Gitu. Ya kan? Dia nggak akan bertunas menjadi sebuah pohon. Benar? Nah, biji itu harus mati. Sama, nafsu kita harus mati supaya tumbuh Kristusnya. Supaya Kristusnya yang bertumbuh. Oke? Nah, keinginan daging itu yang mati. Nah, kalian kan sudah baca ya buku Spiritual Formation, benar nggak? Ada istilah apa di situ? Logismo, benar kan? Lalu apa? Pathos, passion, benar nggak? Keinginan daging. Nah, itu muncul dari mana? Pikiran jahat itu yang disebut apa? Logismo. Nah, logismo itu datang dari apa? Logismo itu muncul karena apa? Ada cobaan, ya kan? Ada goda. Gitu. Masih ingat nggak itu? Buku ini, Spiritual Formation ini. Ya. Itu kalau kalian beli itu mahal loh. Itu tebal soalnya. Ini saya kasih gratis. Semua saya kasih gratis. Jadi biasanya yang gratis-gratis nggak dihargai. Itu ada satu teman ya di Surabaya itu minat sekali belajar seperti itu. Sampai bayar berapa ratus ribu. Dia ikut kelasnya dia bayar 300 ribu. Lalu dia beli buku-buku itu sampai 450 ribu. Ya. Nah, padahal filenya ada, tapi dia mau yang baca. Nah, ini kalian sudah dikasih ini, tolong saya nggak ulang ini terus, karena saya sudah suruh kalian baca waktu liburan kemarin, bahkan sudah diringkas.
ya kan? Nah, ini. Kalau tentang passion, di mana bacanya? Nih, ya, baca di sini natural, French spiritual man, tentang passion, lalu ini ya, nah ini ada tentang askesis saya bahas juga ya. Ini. Oke, proses lahirnya dosa, the process of sins, halaman 486 ya. Coba lihat lagi. Oke, ini ya. Jadi pertama, gradual death yang kita harus matikan adalah ini. Pertama, ada godaan atau serangan dari iblis yang menyerang apa? Nus kita. Nah, ini istilah nus harus paham ya. Sudah paham belum? Ya. Lalu nus dan perasmus itu berdialog. Jadi ada godaan, lalu dialog dengan nus kita. Kalau kalah, maka godaan itu menguasai hati kita. Hati ini adalah tempat di mana nus kita itu berada. Penjaganya itu nus. Hatinya itu kayak tahtaknya gitu. Atau raja, apa namanya, rajanya. Nus itu jenderalnya. Ya, jenderal perangnya siapa? Rajanya hatinya. Oke? Nah, kalau jenderalnya kalah, maka iblis ini akan menguasai rajanya, hati kita. Nah, dari kalau hati itu, raja itu sudah dipengaruhi. Akibatnya apa? Akibatnya rajanya juga jadi jahat. Nah, itulah rajanya jadi punya pikiran jahat. Karena sudah dibisikin sama iblis. Dengar ya? Oke? Nah, sudah dibisikin sehingga hati itu dikuasai iblis, maka pikiran dari raja itu, dari hati itu yang jahat disebut apa? Logismoi atau dialogismoi. Oke, dalam Markus 7 ini ya, Markus 15. Nah, dialogis ini adalah bagian tadi, bagian dari pikiran tadi. Lalu pikiran jahat ini akan memunculkan keinginan atau nafsu. Nah, itulah yang disebut sebagai passion tadi. Jadi passion ini nggak tiba-tiba muncul ya, muncul dari dalam hati yang sudah digoda oleh godaan iblis atau perasmus. Nah, perasmus ini kok bisa masuk mencemari hati? Karena nus kita nggak berjaga-jaga, nus kita kalah, nus kita waktu berdialog atau berperang itu kalah. Oke, contoh ya, misalnya godaan itu banyak ya, godaan seks, godaan uang, godaan macam-macam ya, harta. Nah, itu kalau masuk dalam hati kita, maka akan muncul logisme. Logisme akan menimbulkan nafsu. Nafsu itu yang disebut sebagai nafsunya daging. Daging dalam pengertian di sini bukan nafsu daging secara jasmani, tapi disebut lash ya, epitumia. Nah, jadi Rasul Paulus kalau katakan Galatia 5:24 itu kita harus menyalipkan keinginan daging. Jadi daging di situ maksudnya bukan menyalipkan tubuh kita, tapi nafsunya, keinginan dagingnya. Nah, keinginan daging itu adalah keinginan yang timbul dari hati tadi. Oke, keinginan timbul dari hati tadi. Ya, nah itu kalau dibuahi maka akan melahirkan dosa. Nah, kalau itu dibuahi melakukan dosa, jadi kita melakukan yang namanya perbuatan dosa. Oke. Nah, jadi nus ini adalah benteng pertahanan kardia. Nah, itu hati dari serangan iblis dan sebetulnya dapat dilindungi dengan 10 cara saya tulis di sini. Salah satunya nanti dari Jesus Prayer, mengingat nama Yesus, mengingat penderitaan Tuhan, mengingat kematian kita, mengingat penghakiman akhir, ya, nepsis, berjaga-jaga. Nah, jadi lalu berpuasa, askesis. Nah, ini semua ya. Termasuk dengan cara kita ibadah di sini ya. Nah, ibadah misalnya saya suruh kalian tuh baca ini, bayang, dictionary, baca things, itu semuanya askesis. Intinya apa? Intinya tadi kembali ke sini. Oke? The gradual death with
Gitu. Ya. Nah, Tanana mengatakan this is precious discipline. Ya. Ini adalah disiplin yang harus precise, artinya yang memang betul-betul ketat, tepat, oke, yang kita harus ikuti, take into consideration, ya, yang harus kita ikuti menurut perkembangan dari kehidupan kita. Nah, memang ada step-stepnya. Mungkin kita baru awal ya. Nah, makanya saya ngajarin kalian, ayo coba train dulu, disiplinin dulu. Ya, memang harus ada development-nya yang nggak bisa langsung, pelan-pelan. Nah, nanti ini kan kalian udah masuk semester 2 di sini. Ya, jangan dari semester 2 di sini misalnya doa aja Pak. Baca Alkitab aja jarang. Lalu mau ngapain di sini gitu? Ya kan? Udah semester 2 ini. Saya nggak tahu kalau semester 2 gagal, gimana 3, 4, dan seterusnya itu akan gagal. Nah, kalau kita nggak mengikuti the law of the normal development of the spiritual life, jadi ada perkembangan. Seperti kita bayi lah. Pertama dikasih susu dulu. Oke? Baru bubur, baru nasi, ya kan? Spiritual life sudah seperti itu. Kita ikuti. Oke? Jadi misalnya dari semester 2 ini apa perkembangannya, development-nya. Nah, ini paling ini harus ya, nanti itu udah disiplin, udah bagus, tambah lagi, bisa makin kurang. Gitu. Ya kan? Seperti kayak makanan, mulai tambah keras ya. Oke? Nah, jadi ini adalah satu battle ya. According to the law means that if truth is established according to the well-grounded logic. Nah, artinya apa? Bahwa kita harus bertahap mengembangkan kehidupan spiritual kita. Bertahap. Develop our spiritual life. Ya. Nah, asketisme ini esensial ya, penting untuk spiritual growth, pertumbuhan rohani kita. Oke, tapi asketis itu bukan sebuah teknik yang yang kayak matematika gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Oke. Nah, ini tergantung bagaimana kita berlatih ya, athletic training ini seperti kayak kita latihan persiapan perlombaan lari atau atletik. Alright. Kan pernah nggak kalian nonton film tentang atletik, misalnya atletik ratus ya ikut lomba menang gitu-gitu, film-film gitu pernah nonton nggak? Pernah nggak? Kamu lihat latihannya tuh gimana kerasnya kan? Dia lari telat, misalnya waktunya kurang dari 0,5 detik aja, itu sudah nggak bisa, harus precise. Nah, latihan renang misalnya, iya kan? Apalagi lari sprint gitu, ya, yang memegang rekor itu berapa detik? 9, berapa detik ya, atlet yang dunia, rekor dunia. Oke, nah waktu dia latihan itu kan, misalnya kalau 12 detik aja, gimana itu? 11 detik aja, udah nggak bisa kan? Harus latihan bisa di bawah 10 detik kan gitu. Sehingga waktu tanding dia bisa menang. Nah, seperti itu kita juga, ya. So, this is kenapa kalau kita harus athletic training? Ini adalah menyiapkan kita untuk menerima uncreated light of God ini. Uncreated light of God ini menerima apa? Terang ilahi itu, ya kan? Coba kita baca Matius 13 ayat 34. Ya. Di situ dikatakan kamu nanti akan menjadi makhluk yang bercahaya seperti matahari. Kita baca Matius 13 ayat 34. Oke, sorry, bukan itu ya. 43, sorry. Baca 13 ayat 43.
bercahaya seperti matahari. Nah, kok bisa bercahaya? Karena menerima apa? Uncreated light of God. Ya, seperti ini ilustrasinya. Nih. Menerima cahaya ini. Seperti Musa dan Elia ini. Menerima pancaran atau sinar cahaya dari Yesus. Nah, ini yang disebut dengan apa? Deification atau theosis. Ya. Nah, ini kan saya juga bahas di sini ya tentang apa namanya? Tentang theosis ini. Itu di halaman bab terakhir ya, tentang theosis itu apa. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah sangat sistematik ya tentang spiritual formation ini. Kalau kalian sudah baca buku ini dan masih ingat, harusnya istilah-istilahnya kalian sudah nggak ingat. Nah, theosis itu apa? Nih, itulah disebut dengan deification, masuk dalam kemuliaan Allah, gitu ya. Nah, atau kasih dan terang. Nah, ini kita menerima kata Panilonai, kita menerima uncreated life of God, ya, dalam Matius 13 tadi, bahwa kita akan apa namanya menjadi makhluk yang bercahaya. Nah, kok bisa bercahaya? Kok bisa kamu bercahaya? Nah, kamu lihat ikon-ikon kan selalu ada lingkaran halo ya. Ya, itu satu simbol apa? Makhluk bercahaya. Sering lihat ikon kan? Kenapa kok saya sering tunjukkan ikon itu? Ikon itu bukan buat disembah ya. Kita hanya menyembah Allah. Jadi ikon ini menyimpulkan, mengingatkan kepada kita bahwa ini loh ada orang-orang yang sudah mencapai itu. Jadi ini bukan omong kosong. Oke? Ya, apa yang Allah sampaikan kepada kita, ini loh ada buktinya orang-orang ini. Ya. Nah, minggu yang lalu kembali ke kalender gereja kita peringati apa ini? Tentang apa namanya? Minggu ortodoksi atau minggu apa itu? Minggu ikon. Oke, minggu ikon ini. Nah, ini kamu lihat contohnya kan? Bersinar nggak ya? Nah, ini artinya ini bukan dewa ya, jangan salah paham. Atau ini adalah saint, orang suci yang sudah melakukan askesis. Dia sudah menang gitu. Dia tinggal menunggu kebangkitan tubuh. Nah, orang-orang seperti ini yang kita teladani, ya. Oke. Nah, minggu kemarin kalau kita ingat lagi ya, masih ingat tentang kompas ya yang saya sampaikan. Kompas ya, itu kalender gereja. Saya sudah kasih itu ya, leksionari sebetulnya ya, atau apa namanya, study Bible-nya sudah yang ini. Jadi kan ada filenya nih. Nah, di belakangnya itu ada leksionarinya sebetulnya. Nah, termasuk minggu-minggu apa saja ini. Oke. Nah, minggu kemarin kita masuk minggu apa? Ikon. Artinya apa minggu ikon? Ini ya, nanti saya share, ini dia filenya, ini dia. Ini sudah ada di grup ya hari Minggu. Saya sudah buka ini belum? Suaranya kayaknya sudah ya. Oke. Nah ini. Jadi ingat pelajaran ini, ya, bahwa kita akan menerima uncreated life of God. Ini ada nggak Pak buktinya? Buktinya ada. Buktinya ini adalah orang-orang yang sudah terima mahkota atau terang
kekudusan. Nah, kalian bisa baca ini banyak ya. Nah, ini orang-orangnya. Oke. Nah, ini hasil dari akses kita adalah kita terima ini loh, lingkaran seperti ini kayak Bunda Maria. Oke. Nah, ini ada meaningnya seperti ini. Nah, ini Tuhan Yesus ini ya. Alright. Jadi artinya kita apa namanya menerima terang ilahi, ya. Nah ini kalau Tuhan Yesus ada seperti ini. Oke, ini nanti kalian bisa baca ya tentang ikon itu apa. Ikon itu, nah ini lingkaran halo. Lingkaran halo itu adalah lingkaran cahaya untuk menunjukkan apa? Kekudusan. Kapan dia terima kekudusan? Ya, dia adalah orang-orang yang sudah menjalani askesis. Ya, nah biasanya ini terjadi karena orang yang kudus itu begitu berwajah dunia, sehingga lingkaran halo diperlukan untuk menandakan bahwa dia seorang kudus yang sedang diwakili. Dalam ikon, bagaimanapun seorang tidak bergantung pada halo saja untuk memahami orang yang diwakili adalah orang kudus. Kekudusan ditunjukkan oleh seluruh bentuk dan gaya ikon. Salah satunya memang ada lingkaran halo itu, menunjukkan ini lingkaran cahaya atau disebut lingkaran halo, lingkaran cahaya, lingkaran halo itu. Oke. Nah, minggu lalu kita peringati itu mau menunjukkan apa? Bahwa kita itu adalah ikonnya Kristus. Ikonnya Kristus itu seperti yang Yesus katakan, kamu adalah makhluk bercahaya. Gitu. Makhluk bercahaya. Nah, kalau orang-orang yang sudah meninggal, lalu kita sebut itu sebagai makhluk yang bercahaya, simbolnya adalah lingkaran halo tadi. Ya, tapi bukan hanya milik mereka, kita juga bisa mengalami itu. Karena Tuhan memanggil kita semua untuk menerima uncreated light of God itu, atau lingkaran cahaya Allah yang tidak tercipta. Ada buktinya nggak Pak? Ada. Ini orang-orang kudus yang kalian baca. Ya, lalu bagaimana dengan diri aku ini? Bisa nggak? Bisa. Kalau kita memang mau menjalani namanya askesis, ya. Kenapa? Dengan askesis itu memperlengkapi kita ya. Jadi memberikan God's power, memberikan kita kuasa. Oke? Okay? You believe that? Kamu percaya bahwa kalau kamu menjalankan hal seperti ini, you get to God's power. Kamu pada itu Tuhan itu bilang, kamu mendirikan rumah di atas batu. Lalu apa yang terjadi? Begitu datang bahaya, banjir, dan sebagainya, kita nggak rugi. Ya, coba orang yang nggak pernah askesis, begitu hidupnya mengalami masalah, krisis, ya dia akan meninggalkan Tuhan. Ya, seperti benih yang ditabur di pinggir jalan atau di semak berduri. Begitu datang godaan dunia, penderitaan, ya dia akan segera layu, mati. Atau rumahnya segera rubuh. Nah, itu gambaran-gambaran di Alkitab ya, yang kalau kita tidak grow, atau kalau kita tuh tidak melakukan askesis. Jadi orang askesis adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan, tapi dia juga apa? Melakukan. It's very important. Ya, apalagi dunia sekarang, ya, seperti kayak masa-masa kalian ya, dengan usia saya itu beda 20 tahun. Ya, gitu. Kalian masih ada pemuda tanggung, belum pemuda dewasa. Dan pendidikan di rumah itu sangat kurang. Apalagi orang tuanya harus bekerja. Ya, pendidikan di sekolah, apalagi zaman online seperti ini, ya gurunya sudah nggak kepantau. Ya, begitu banyak godaan dari internet, bahkan godaan dari internet itu begitu banyak. Ya, setiap anak punya handphone sekarang. Anak SD sudah punya, bahkan dari kecil, ya, mungkin dia masih berusia 5-6 tahun sudah pegang handphone. Nah, itu godaan banyak menyerang nusia. Nah, itu kalau yang masuk itu semua hal-hal yang jelek, maka itu tersimpan di mana? Dalam hati dia. Oke, hati itu kayak ibarat
Kalau kalian baca di spiritual community seperti gudang atau ruang arsip, ya. Nah, itu kalau psikologinya bilang itu alam bawah sadar. Nah, itu semua tersimpan di situ. Jadi kalau kita nonton yang nggak benar, itu tersimpan di dalam hati kita. Nah, begitu nanti ada godaan datang lagi, itu sudah tahu ini disimpan di arsip mana ini. Oke? Ya. Nah, kalau itu godaannya hati kita terbuka, godaan itu masuk, udah langsung bisa timbul pikiran jahat. Oke, dari pikiran jahat itu timbullah perbuatan jahat. Makanya tuh banyak tuh ya, misalnya di negara-negara India dan sebagainya pemerkosaan begitu banyak. Kenapa? Karena pengaruh pornografi begitu tinggi. Ya, gadis-gadis diperkosa dan karena dari kecil mereka sudah kena itu. Oke, artinya dunia kita nggak semakin baik. Dunia kita semakin lenyap akan keinginan dan 1 Yohanes. Ya, jadi kita yang masih ada kesempatan ini untuk belajar hal-hal seperti itu, isi sebanyak mungkin. Ya, belajar sebanyak mungkin. Karena banyak sekarang ya hal-hal yang menentang hal-hal seperti ini semakin sedikit. Coba kamu buka aja lah dunia Facebook kalian, medsos kalian itu. Banyak nggak ya hal-hal seperti ini? Nggak ada. Hampir jarang, nggak ada. Ya. Maka saya juga kepingin kalian tuh gimana mewarnai, paling tidak apa yang bisa kita berikan. Nah, kalian kan punya tulisan tuh ya, udah di WordPress kan, itu bagikan, gitu. Ya karena sekarang kamu lihatlah, banyak sekali orang udah nggak mengenal ajaran-ajaran seperti ini, gitu. Ya, nah, bagikan dan kalian bisa memberikan kontribusi. Jadi nggak buat cuma buat saya baca, sebetulnya saya juga buat apa aja, ya loh. Kan, itu yang saya ada. Ini justru yang perlu dibaca siapa? Teman-teman kalian misalnya yang belum mengenal Kristus, misalnya, ya, atau anak-anak remaja, gitu. Supaya apa? Supaya mereka itu paling tidak tersentuh gitu. Dan kita berdoa, kita percaya Roh Kudus itu. Oke? Itu waktu kalian punya satu kerinduan. Ini satu kerinduan. Itu bagus. Itu satu estetika. Spiritual work. Spiritual work. Right? Jadi spiritual work itu bukan bicara hanya soal kamu berdoa atau kamu baca Alkitab gitu. Tapi waktu kamu bekerja dalam hal apapun. Kamu misalnya nih, bikin tugas saya. Bukan sekedar supaya nggak diomelin atau dapat nilai bagus. Tapi di spiritual work yang saya buat ini, saya ingin juga bagikan kepada teman. Jadi ada kerinduan seperti itu. Ya, dan itu bagian dari aktivitas kita. Alright. Nah, dengan askesis maka kita akan memperoleh grace of God. Ya, anugerah ini, nah, di sini kita nggak berjalan sendiri, tapi bersama dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu untuk apa sih? Ini purify. Oke, purify our nature ya, yang dulunya suka melakukan dosa, sekarang dimurnikan jadi benci terhadap dosa. Nah, itu ada nggak perubahan itu? Ya, dulu kalau suka sekali kita berbohong, sekarang saya benci banget sama yang itu. Nah, berarti itu ada purification, ada apa namanya? Ada purify, ada transformasi. Oke, nah kalau kita lihat di buku ini, misalnya kalau kalian kembali lagi baca, ada namanya nanti ini apa ya, ya kan? Nah, ini ada purification. Nah, ini purification, memulihkan
Jadi intinya memulihkan itu adalah kita melawan dosa dan melakukan kebajikan. Ya, nah ini ada pertobatannya, ya, ada apa namanya, ada penyalipan dagingnya, ya, melawan dosanya, dan ada kasih atau perbuatan baiknya. Nah itu purification. Nah dikerjakan oleh apa? Bersama dengan anugerah, sinergi, ya. Nah ini dia sinergi ini. Jadi sinergi itu artinya apa? We like. Artinya bukan aku yang hidup, tapi Kristus dan aku yang hidup. Oke? Nah itu dia. Nah maka kata buku ini, kita menerima anugerah Allah itu untuk transforming grace. Nah waktu kamu semakin transforming atau purified, itulah kita tuh sedang mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan itu kapan kita bisa tahu? Kamu secara rohani bisa bertumbuh kapan kamu tahu? Kalau badanmu tambah tinggi kan bisa ukur, ya kan? Tambah gemuk, tambah kurus, tambah tinggi, tambah pendek, bisa aja ya tambah pendek, ya tambah tinggi. Itu kita bisa ukur gitu. Tapi kalau spiritual method gimana ukur? Iya. Lalu tadi kita makin misalnya tadi makin membenci dosa nggak? Atau makin menyukai dosa? Nah itu tanda kita sedang bertumbuh. Oke? Nah artinya apa? Artinya kita makin bersama dengan anugerah itu kita transforming ya. Nah ada spiritual warfare-nya. Spiritual warfare itu artinya apa? Ada peperangannya. Mungkin nggak langsung kita bisa berhasil, tapi paling nggak kita warfare itu berarti ada pertempurannya, ya kan? Ada pertempurannya. Nah itu yang kita perlu. Pertempuran itu berarti kita menunjukkan kita itu ada growth, ada purification. Oke? Nah tapi ingat dalam warfare itu pertempuran itu kita nggak sendiri, kita butuh anugerah Allah. Ya kita butuh Kristus, kita butuh Roh Kudus untuk bersama-sama memerangi. Oke? Nah, dari mana kita bisa menang spiritual warfare ini? Kita bisa memenang pertempuran ini. Dari mana kita bisa menang? Dengan apa kita bisa menang? Ya, tadi dengan oke. Oke, don't forget it. Ya, itu dia. Oke, kita sekarang lihat ini ya. Basis for union with God, love, not intellect. Nah, ini maksudnya gini. Tadi kan kita sempat menyinggung tentang nus, ya. Lalu kita sempat menyinggung tadi tentang spiritual work atau askesis. Nah, ini semua dasarnya adalah kita melakukan askesis itu adalah supaya kita tuh menyatu dengan Allah. Atau tadi ini, ya. Atau tadi saya katakan kita menjadi makhluk yang bercahaya tadi. Oke? Atau kita menjadi seperti Kristus atau ikonnya Kristus. Nah, ikonnya Kristus tadi saya tunjukkan contohnya tadi seperti ini kan. Nih, ini sasaran kita nih, our target ini. Mana ya? Nah, this is our pattern. Misalnya ada lingkaran halo, ada terang bercahaya. Ya, gitu. Oke. Nah, itulah sebabnya kenapa kita melakukan askesis ini supaya union with God. Ya. Nah, union with God itu artinya gini. Kita menjadi makhluk yang bercahaya. Seperti dalam Matius 13 tadi. Nah, kalau malu bercahaya berarti kamu menjadi makhluk yang terang, kamu menerima terang itu. Ya, nah kalau kamu menerima terang itu, ini artinya gini, kita nus kita, ya itu diterangi, jiwa kita diterangi, hati kita itu diterangi.
Diterangi oleh apa? Diterangi oleh anugerah Allah, oleh Roh Kudus itu. Ya. Oleh apa? Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya misalnya contohnya ya, kita bisa yang namanya spiritual encounter dengan Allah. Spiritual encounter dengan Allah itu artinya kita kayak menjumpai dia. Oke, nah karena Allah itu terang, maka kita menjadi terang. Tapi kita bukan menjadi Allah, gitu. Kita terpancar oleh terangnya Allah. Ya kita tetap jadi manusia. Ya, nah ini kita bisa lihat ya, misalnya kalau kalian pernah baca film, ya misalnya mereka yang apa namanya yang sungguh-sungguh mencari Allah ya, yang mengalami encounter dengan Allah. Kita coba lihat hari ini Benedictus ya. Ini kebaca kan? Benedictus ya. Ini kamu lihat, ini ada orang yang punya satu kehidupan askesis yang sungguh-sungguh dan apa yang dijelaskan di buku ini ya, ini terjadi gitu. Ya. Nah, kalau kita baca di sini, Saint Benedictus lahir di Nursia ya, di sebuah provinsi di Italia pada tahun 480 ya, dari orang tua yang kaya dan terpandang. Dia tidak tinggal lama di sekolah karena dia sendiri yang melihat bahwa karena kurangnya pengetahuan seseorang dapat kehilangan kemauan besar tentang jiwanya. Lalu dia meninggalkan sekolah sebagai orang bijak yang tidak terpelajar dan orang bodoh yang berpengertian. Dia mengundurkan diri ke monasteri di mana dia ditabis oleh Rasib Romanus, dan setelah itu dia pergi ke gunung yang curam di mana dia tinggal di sebuah gua selama lebih dari 3 tahun dalam pergumulan hebat atas jiwanya. Rasib Romanus membawakannya roti dan menurunkannya di gunung yang curam dengan tali ke lubang gua. Nah, ketika Benedictus dikenal di sekitarnya sebagai teladan untuk menghindarkan diri dari kekayaan manusia, dia menarik diri dari gua ini. Ya, jadi dia nggak mau terkenal gitu. Dia menarik diri dari manusia. Dia sangat keras terhadap dirinya sendiri. Suatu ketika nafsu dagingnya najis dan mengamuk mencengkramnya, dia melepaskan semua pakaiannya dan berguling-guling telanjang di duri sampai dia menyingkirkan setiap pikiran tentang seorang perempuan. Jadi ketika ada pikiran datang untuk menguasai dia untuk bercabul begitu, dia benar-benar ekstrim dengan tubuhnya. Sampai begitu ya. Nah, tetapi dari usahanya ini ya, dari askesisnya ini, Allah menganugerahinya banyak karunia rohani, seperti dia bisa membeda-bedakan pikiran, ya, dia krisis, dia menyembuhkan, dia bisa mengusir roh jahat, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menampakkan diri secara terbuka, dan kepada orang lain menjauh, dia muncul di dalam mimpi. Ya, pada satu waktu Benedictus merasa bahwa gelas anggur yang disajikan kepadanya mengandung racun. Ketika dia membuat tanda salib di atasnya, gelasnya pecah. Gitu. Jadi Tuhan kasih dia anugerah karunia untuk apa namanya ya, yang sebagai pancaran terangnya Allah gitu. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan dia yang menyembuhkan, tetapi apa? Energinya Allah yang menyembuhkan orang. Terangnya Allah itu. Ya. Nah, ini satu contoh orang yang apa namanya? Bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, dia diberi banyak karunia rohani. Nah, itu dia bisa tahu, dia bisa membaca pikiran orang, dia bisa mengusir roh jahat, ya, dia bisa menampakkan diri kepada orang lain di dalam mimpi, ya, seperti misalnya kamu bisa muncul memimpikan seseorang itu, orang itu kayak berbicara nyata pada kamu, kayak gitu. Itu banyak karunia rohani.
Nah itu artinya apa? Tapi kamu lihat bagaimana usaha dia, nggak main-main dalam bertapa, dalam berdoa, dalam berpuasa. Jadi, nah ini satu contoh Benedictus ya, bapak biara dari orang Katolik ini. Oke, nah ini ada bukunya ya. Aturan-aturan spiritualnya tuh banyak bagus ini ya. Saya ada bukunya, apa namanya, spiritual disiplin itu seperti apa. Ya misalnya, seperti ini salah satu yang cepat dia jalani adalah membayar rutin, gitu. Ya, ini ada aturannya. Nah, dia mendirikan ini, coba kita baca lagi. Pada awalnya dia mendirikan 12 biara ya, 12 monasteri, dan di semua monastrinya ia menempatkan masing-masing 12 monakos atau rahib. Lalu kemudian dia mendirikan ordo khusus Benediktin yang masih ada hingga hari ini di gereja Roma. Jadi ada namanya ordo Benediktin. Itu ordo memang khusus buat doa, sesi, ya, dan di biara-biara gitu. Sampai sekarang masih ada. Ya, dia lahir abad ke-5 ya, sampai sekarang. Oke. Nah, lalu pada hari ke-6 sebelum kematiannya, dia memerintahkan agar kuburannya telah disiapkan sebelum dibuka untuknya, karena dia telah menyebutkan bahwa ajalnya sudah dekat, maka dia bisa tahu kapan dia akan mati. Oke. Dia mengumpulkan semua rahib, menasihati mereka, dan kemudian menyerahkan jiwanya kepada Allah yang telah dia layani dengan setia dalam kemiskinan dan dalam kesucian. Lalu ada saudara perempuannya yang bernama Scholastica, ya, ini juga tinggal di sebuah monasteri dan meneladani saudara laki-lakinya, yaitu Benedictus tadi. Jadi dia menjaga dirinya sendiri dan mencapai tingkat kesempurnaan rohani yang tinggi. Ketika Saint Benedictus menyerahkan jiwanya, ada 2 orang monakos, ya, atau maksudnya rahib, yang satu sedang berjalan di jalan, dan satu lagi berdoa di sel yang jauh. Secara bersamaan melihat penglihatan yang sama. Mereka melihat jalan setapak yang membentang dari bumi ke surga, ditutupi dengan serat tenun yang berharga dan diterangi di kedua sisinya oleh barisan manusia. Di ujung jalan berdiri seorang manusia dengan keindahan dan cahaya yang tak terlukiskan yang berkata kepada mereka bahwa jalan ini dipersiapkan khusus ya untuk Benedictus yang disukai Allah. Sebagai hasil dari penglihatan ini, kedua monakos ini mengetahui bahwa kepala monasteri mereka yang baik telah pergi dari dunia. Jadi ada kayak penglihatan bahwa Benedictus suatu dia belum meninggal akan sampai ajalnya dia sudah disambut gitu. Ya. Dia meninggal dengan damai pada tahun 543 dan masuk dalam kerajaan abadi Kristus. Maka ada satu nyanyian pujian untuk dia ya. Dia dikatakan God bearer, artinya si pembawa Allah. Ya. Lalu dia disebut blossom as a son of benediction, become a rule for all desires in your life. Ya, jadi one voice with thank glory. Jadi di satu dipuji orang yang bisa menaklukkan apa namanya nafsu dagingnya. Ya, dia enriched with God's grace. Nah ini dia. Dia diperkaya oleh anugerah Allah. Tadi yang kita bahas itu. Nah, dari mana dapat kita God's grace? Dari asketis dia. Oke? Dari asketis dia. Ya. Nah, ini satu contoh kehidupan apa namanya? Kehidupan Benedictus ya, and this God's grace. Gitu. Apa? Melalui apa? Prayer, fasting ya, sehingga Tuhan itu memberikan dia banyak karunia dari Roh Kudus. Dia disebut a healer of the sick, tabib atau penyembuh dari jiwa orang yang sakit, mengusir roh jahat, dan speedy defender of our soul, dan yang menyelamatkan jiwa. Nah itu dia. Oke, ini satu kisah hidup sederhana ya dari Saint Benedictine. Ini ada bahkan dia bikin aturan-aturan di biara itu ada bukunya. Jadi suatu saat kita bisa pelajari. Kalau ini bukunya. Saya belum baca sampai habis, tapi ini bukan dia yang nulis, tapi ini John Christie ya, dari ini ada bukunya John Pfister namanya. Nah ini bukunya.
Oke, the rule of Benedict, aturan kehidupan biara Benedictus. Ini sangat terkenal ya. Kalau kamu tanya romo-romo orang Katolik itu pasti kenal Benedictus dan punya kehidupan yang sangat luar biasa. Dia mendirikan ordo namanya Benedictus. Oke, nah, ini suatu saat kita kalau ada waktu kita bisa pelajari ya. Oke, sampai di sini kita ya. Nah, minggu depan kita akan bahas ini. Pelajaran berikutnya, working in community also. Ini juga bagaimana kita mengembangkan askesis kita tidak sendiri tapi di dalam komunitas. Misalnya seperti ini. Oke, dalam komunitas bersama-sama. Ya, kita di dalam gereja dan kita nanti baru minggu depannya lagi kita mau bahas 3 langkah. Nah, tadi kita kayak perjalanan ya. Nah, ada 3 langkah yang penting yaitu praktikal, kontemplatif, dan mistikal. Nah, ini istilah-istilah kalian harus tahu. Practical phase, kalau di buku saya itu kemarin yang saya sebut ada latihan Jiwani, siklus alkesis ya, siklusnya ini latihan-latihannya, lalu tahap berikutnya badani ya. Nah, di sini saya sudah bahas di, kalau kalian baca di ini ada the spiritual step halaman 219. Nah, sebenarnya saya ambil bahan dari sini. Oke? Nah, ada practical, ada kontemplatif, ada mystical. Nah, kita ada di mana ini sekarang? Kalau kita tuh masuk bahas ini ada di mana? Di practical phase. Nah, ini harus lulus dulu. Kalau nggak lulus, jatuh kita. Ya, kalau lulus naik terus ke kontemplatif. Nanti lulus lagi, naik lagi sampai yang mystical. Nah, mystical yang tadi yang saya bilang. Jadi kalau tadi contoh Benedictus, dia udah sampai mana ini? Mystical. Karena Tuhan sudah menganugerahkan dia berbagai macam divine grace. Gitu. Jadi kalau kamu masih belum apa-apa, jangan minta nyembuhin orang sakit dulu. Atau bangkitkan orang mati. Ya, ada yang baru jadi pendeta, doa nggak kepingin bangkitkan orang mati. Doa kepingin orang itu sembuh. Ya kepingin sih, tapi askesismu belum cukup, anugerahmu belum cukup. Oke? Ya, karena kita belum sampai tahap yang namanya praktikal. Ya, saya sendiri juga masuk praktikal. Saya doain orang mati, doain orang mati mungkin mati dia. Ya, belum seperti kayak Benedictus. Semuanya perlu mungkin nggak Bu Suwarni ya, doain orang sakit mungkin meninggal kali gitu ya. Oke. Ini ada tes. Oke, nggak apa-apa Bu. Ada kamu. Ya, feel free aja. Kalau ada gangguan nggak apa-apa Bu, nanti bisa dengar recordnya ya. Oke, sampai di sini dulu.